Untuk menentukan atau mengerjakan soal nomor 1 yaitu tentang distribusi frekuensi, bisa digunakan aturan Stulgers. Yang pertama kita akan menentukan nilai X ya, X min sama X max. X max nya kita jadi 86. Dengan banyaknya data di sini ada 72, berarti N sama dengan 72. Setelah itu kita akan menghitung jangkauannya, J atau jangkauan. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yang nilainya sama dengan 86 dikurangi 48, 38. Setelah itu kita akan menghitung banyaknya kelas. Banyaknya kelas bisa digunakan rumus 1 plus 3,3 log N, dimana N ini adalah banyaknya data yaitu 72, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 72. Hasilnya 7,13 bisa dibulatkan ke atas jadi 8 atau bisa juga dibulatkan ke bawah jadi 7. Di sini saya akan bulatkan ke bawah, dibulatkan ke bawah sehingga nilainya banyak kelasnya ada 7, jadi banyak kelasnya ada 7. Kemudian kita hitung interval kelas. Interval kelas itu banyaknya data dalam satu kelas. Interval kelas itu adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi kita hitung ketemu 38, banyaknya kelas kita hitung ketemu 7. 38 dibagi 7 adalah 5,4. Khusus untuk interval kelas, maka pembulatannya tidak boleh ke bawah. Jadi di sini kita bulatkan ke atas, maka dia menjadi 6. Jadi interval kelasnya 6. Banyaknya kelas 7, interval kelas 6. Nah, baru kita buat tabel distribusi frekuensinya. Caranya gimana? Untuk kelas pertama itu dimulai dari X minimum, berarti dari 48 dan seterusnya sampai ada sebanyak 6 data. Jadi nanti 48, terus 49, 50, 51, 52, 53. Nah, jadi kelas 1 itu ada 48 sampai 53. Nanti ditulis 48 sampai 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Ini kelas 1. Kelas 2 kelanjutannya, berarti kelas 2 sama mulai dari 50, setelah 53 berarti 54 dan seterusnya sampai di sini nanti 59. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel. Di sini adalah berat badannya. Di sini frekuensinya. Berat badannya kita mulai kelas yang pertama itu dari 48 sampai 53. Jadi ada 6. Kemudian di sini kita lanjutkan 54 sampai 59. Dilanjutkan lagi 60 sampai 65. Atau dengan cara seperti ini, 60 ditambah 6 berarti 66 sampai ini tambah 6 juga, karena tadi interval kelasnya 6 tambah 6 maka 71, tambah 6 72, tambah 6 77, ini tambah 6 78, tambah 6 83, kelas terakhir 84 sampai 89. Di sini tadi kita menghitung ketemu ada
7 kelas. Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kelas. Baru setelah itu kita hitung frekuensinya. Antara 48 sampai 53 ada berapa? Kita hitung di sini. Antara 48 sampai 53. Kembali ke sini 48 sampai 53. Di sini tidak ada. Sini 48 sampai 53 tidak ada. 48 sampai 53. Di sini tidak ada. 48 sampai 53 ini satu kita coret untuk memudahkan menghitung. Kemudian di sini 49 coret, 50 coret, karena sampai 53 coret, 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 sampai 53, 48 sampai 53. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kurang, masih ada yang belum. Kita hitung lagi, kita cari lagi, mungkin ada yang ketinggal. 50 48 sampai 50. Oh ya, 48 sampai 53. Nah ini ada satu lagi 49. Jadi totalnya ada 9. Dan seterusnya dicari ke bawah, maka nanti akan muncul 9, 20, 17, 12, 9, 4, 1. Sudah. Jadi inilah distribusi frekuensinya. Selanjutnya, untuk membuat tabel distribusi kumulatif kurang dari, maka kita kembali ke tabel distribusi yang sudah kita buat. Di sini ada 48, ada 53, ini disebut adalah batas. Jadi 48 ini batas bawah, 53 ini batas atas, 59, 63 dan seterusnya ini adalah batas atas, ini batas bawah. Nah, yang kita butuhkan untuk membuat frekuensi kumulatif, distribusi kumulatif kurang dari adalah batas, bukan batas, batas atas. Batas atas ditambah setengah atau disebut juga tepi atas kelas. Jadi ada istilah batas atas kelas. Ini batas atas, batas atas kelas. Ada tepi atas kelas. Tepi atas itu ini 53, 59, 63 dan seterusnya. Sedangkan ini batas, jadi ini batas atas. Tepi atas itu adalah dari tepi, dari batas atas. Tepi atas adalah dari batas atas ditambah setengah. Jadi di sini nanti nilainya 53,5. Misalnya di sini 53. Kemudian kalau yang ini tepi atasnya adalah 59,5. Yang di sini 65,5 dan seterusnya. Jadi untuk membuat tabel distribusi kumulatif kurang dari, kita butuhkan adalah tepi atas kelas. Tepi atas kelas itu dari batas atas ditambah setengah. Kita buat tabelnya. Di sini adalah berat. Ini frekuensi kumulatif. Kelas pertama tepi atasnya adalah 53, tulis di sini, berarti kita akan kurang dari 53, kurang dari 59, kurang dari 65, kurang dari 71, kurang dari 77, kurang dari 83, kurang dari 89. Nah, kurang dari 53 itu adalah ini 9, karena dia kurang dari 53, berarti nilainya antara 48 sampai 53. Di sini ada ini
yang nilainya kurang dari 53,5 adalah cuman ada 9, tulis di sini 9. Kemudian nilainya kurang dari 59,5, ini dua ini. Nah, ini nilainya semuanya kurang dari 59,5, berarti di sini ada 29. Kemudian yang nilainya kurang dari 65,5, ini ada 3 ini, berarti ada 46. Yang nilainya kurang dari 71, nilainya kurang dari 71 ya berarti di sini ini 4 ini nilainya kurang dari 71, dia ada 58. Terus nilainya kurang dari 77,5, ada ini, nah berarti ada 67. Terus nilainya kurang dari 83,5 ini, nah ada 71. Terus nilainya kurang dari 89,5, berarti semua ini nilainya kurang dari 89,5, berarti ada 72. Inilah tabel distribusi kumulatif kurang dari. Untuk selanjutnya tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, dengan cara yang sama kita akan kembali ke tabel distribusi. Kalau tadi kita butuh batas tepi atas, maka di sini untuk tabel distribusi lebih dari kita butuh batas tepi bawah. Kita butuh tepi bawah. Tepi bawah itu nilainya apa ya? Sama tadi, dari batas bawah ditambah setengah. Jadi misalnya ini batas bawahnya 48, kelas 1. Batas bawahnya 48. Berarti tepi bawahnya adalah 48 dikurangi setengah. Jadi kalau tepi atas ditambah setengah, tapi tepi bawah dari batas bawah dikurangi setengah. Tepi atas dari batas atas di bawah ditambah setengah, tepi bawah dari batas bawah dikurangi setengah. Jadi ini adalah batas bawah. Nah, jadi dari batas bawah dikurangi setengah, itu tepi bawah, sehingga kita peroleh ini beratnya, ini frekuensi kumulatifnya. Beratnya kita mulai dari berarti lebih dari ini, karena lebih dari berarti lebih dari 47,5, kemudian lebih dari 53,5, kemudian lebih dari 59,5. Kita bisa buat ditambah 6, nah berarti ini 65,5. Kita buat lagi ini 71,5, lebih dari 77,5, lebih dari 83,5. Ini yang paling kelasnya ada 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang lebih dari 47 berapa? 47,5. Yang lebih dari 47,5 ya berarti semuanya ini semuanya lebih dari 47,5, berarti mulai dari 72. Kemudian lebih dari 53 ya berarti 72 ini dikurangi 9, berarti 63 dikurangi 20, 43 dikurangi 20, ini 40. Lebih dari 65, 43 dikurangi 17, 26. Terus lebih dari 71,5, ini dari 26 dikurangi 12, jadi 14. 72 kurangi 9, ini dari sana tadi dikurangi 9, ke sana dikurangi 20, terus dikurangi 17, terus dikurangi 12, terus ke sana lagi dikurangi 9, berarti di sini ketemu 5, terus dikurangi 4, ini 1. Jadi ini nih distribusi frekuensi lebih darinya, ini 72, 63, 43 dan seterusnya. Di sini lebih dari
tepi bawah, lebih dari tepi bawah, dan seterusnya. Untuk menghitung Q1, Q2, dan Q3, kita tentukan dulu kelas kuartilnya, kelas kuartil 1, kelas kuartil 2, kelas kuartil 3, dengan cara kalau kuartil 1 maka adalah 1/4 kali N nya 72 tadi ya, berarti 72 kali 1/4 adalah 18. Maka Q1 nya ada di nomor 18, nomor urut 18. Nomor urut 18 ada di mana? Ini baru sampai 1 sampai 9, dilanjutkan di sini. Berarti ini sampai 29. Maka Q2 ada di sini karena dia nomor 18. Kemudian Q2 2/4 kali 72 36. Nomor 36 ada di mana? Kita hitung dari atas lagi. Ini sama 29 tambah ini sudah 46. Berarti dari sini sampai 40. Sini adalah sampai 46. Padahal kita hitungnya butuhnya 36. 36 berarti dia ada di sini. Nanti sampai 29, 36 ada di sini. Sini sampai 46. 46 tambah 12 ada 58. Berarti di sini sampai nomor 58. Sedangkan Q3 adalah 3/4 kali 72 yaitu 54. Berarti di sini kelas Q3 dia ada di sini karena di sini nomor mulai dari 46 sampai 58. Sedangkan Q3-nya 54 berarti ada di sini. Kelas Q1, Q2 sudah kita tentukan. Kemudian kita bisa menghitungnya. Q1 adalah tepi bawah, TB ini tepi bawah. Tepi bawah tadi dari batas bawah dikurangi setengah. Tepi bawah 1/4 N, kalau Q1 1/4 N, kalau Q2 2/4, kalau Q3 3/4. Nah, kembali ke sini. N-nya adalah 72 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil 1. Jadi kalau di sini sebelum kelas kuartil 1 maka jumlah frekuensinya adalah 9. Kalau di sini jumlah frekuensi kumulatif sebelum Q2, kelas Q2 di sini, berarti frekuensi kumulatif sebelum Q2 adalah 9 sama 20, berarti 29. Kembali di sini. Ini ada 9, jadi 1/4 kali 9. Ini di tepi bawahnya Q1 di sini 54. Batas bawah, maka tepi bawah adalah 53,5. 1/4 kali 72 dikurangi 9, 18 dikurangi 9. L di sini adalah lebar kelas atau interval kelas. Jadi interval kelasnya dari ini tadi adalah 6. Berarti 18 kurangi 9 dikali 6 50. Ini dikurangi, ini kan 9 kali 54 dibagi 20. Terus ditambah ini tepi bawah. Terus ke bawah ketemu. Kemudian di Q2 sama. Q2 adalah tepi bawah kelas kedua. Kelas kedua ini tepi bawahnya berarti ini dikurangi setengah 59,5. 2/4 kali 72 itu 36 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya itu sebelum Q2 ada 29 sama 20 berarti 29. Berarti 36 dikurangi 9 dikalikan 6. Lebar kelas L, lebar kelas 6, lebar kelasnya 6. Ini dikurangi, ini adalah 7 dikalikan ini 42 dibagi 17 dan seterusnya ketemu. Dengan cara yang sama untuk cari Q3 adalah tepi bawah kelas ketiga. Ini kelas Q3, tepi bawahnya adalah 65,5. 66 dikurangi setengah, 3/4 kali 72 54 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum Q3 berarti ada 3 ini dijumlah semua, namanya frekuensi kumulatif sebelum Q3. Terus dikalikan lebar kelas. 54 kurangi 46 adalah 8 kali 12. Nah, di sini ada frekuensi ada FQ1 dan FQ2. FQ1 adalah frekuensi di mana Q1 itu berada. Berarti di kelas Q1 frekuensinya berapa? 20. Berarti di sini 20. FQ2 berarti frekuensi Q2. Frekuensi Q2 ada di berapa? 17. Berarti di sini 17. Frekuensi Q3 FQ3 di sini adalah frekuensi di mana Q3 berada. Q3 berada ada di frekuensi 12. Nah, berarti sini 12. Kemudian bisa kita hitung ini dikalikan ini bagi ini hasilnya 4 ditambah dan seterusnya ketemu.